Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati SMP ITA Risalah Sukoharjo yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur pada Allah SWT karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita masih dipilih oleh Allah SWT untuk masuk dalam agama Allah, yaitu dinil Islam. Karena hanya Islam ini satu-satunya agama yang nanti diterima di hadapan Allah SWT. Maka sekali lagi kita patut bersyukur pada Allah SWT bahwa kita masih dipilih oleh Allah SWT, yaitu memiliki atau masuk dalam lingkaran dinil Islam. Jangan sampai anak-anak sekalian, kita sudah dipilih oleh Allah masuk dalam agama Islam ini, suatu saat na'udzubillah min dzalik kita berupaya merusak ya, atau bahkan keluar dari dinil Islam. Di depan mata kecelakaan, kesesatan orang-orang yang di luar Islam ya. Maka ini adalah anugerah dari Allah yang tertinggi yang mestinya terus kita syukuri dengan kita beramal soleh. Kemudian nikmat yang kedua, saudaraku sekalian, anak-anak sekalian, santriwan santriwati, peserta didik baru SMP ITA Risalah Sukoharjo, bahwa kita masih dipilih oleh Allah, diberi anugerah berupa kesehatan, di mana kita adalah di masa pandemi. Banyak informasi hampir setiap hari, setiap waktu ada kabar-kabar yang tidak mengenakan ya, baik dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, sudah meninggal, atau bahkan mungkin ada yang sakit, bahkan ada orang-orang yang mungkin baik yang kita kenal atau mungkin ada orang-orang yang dekat dengan kita yang diuji sakit, kehilangan keluarganya. Maka dari itu ini patut kita syukuri anak-anak sekalian bahwa kita masih diberi anugerah berupa kesehatan. Adapun anak-anak sekalian yang mungkin hari ini sedang barangkali diuji sakit, entah sakit batuk pilek yang ringan atau bahkan sampai ada di antara kita atau keluarga kita, kerabat, bahkan orang tua kita diuji dengan penyakit yang berat atau COVID misalnya, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, di masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, kami sebagai yang diberi amanah di divisi pendidikan yang dimintai tolong dari SMP ITA Risalah untuk sekedar memberikan ya nasihat kepada anak-anak sekalian. Maka yang pertama saya ucapkan selamat bergabung di sekolah ini, di SMP ITA Risalah Sukoharjo. Mudah-mudahan kalian nanti bisa lebih nyaman, lebih bermanfaat untuk mendapatkan ilmu-ilmu di SMP ITA Risalah Sukoharjo ini. Perkenalkan, nama saya Ustadz Adi dari Divisi Pendidikan Yayasan Risalah Surakarta. Ya, kalau yang dari SD ITA Risalah Kartasora sudah tidak asing lagi lokasi yayasan atau kantor Yayasan Risalah itu di mana, yaitu di dekat SD ITA Risalah Kartasora. Nah, mungkin nanti bagi teman-teman yang di luar SD ITA Risalah Kartasora mungkin belum tahu, lokasinya ada di dekat SD ITA Risalah Kartasora di Tergan ya, Pabelan. Saya di divisi pendidikan dan mohon maaf saya tidak mengajar di SMP ITA Risalah ya, tapi saya bekerja di Yayasan Risalah Surakarta, yaitu di kantor harian. Untuk berikutnya anak-anak sekalian, kami perlu menyampaikan bahwa anak-anakku sekalian ini, mohon maaf saya sebut anak-anak, tapi sebenarnya kalian ini sudah atau bukan anak-anak lagi. Kalian kemarin dari SD ya, kemudian masuki jenjang SMP, ini sudah masuki usia namanya usia remaja, di mana masa remaja ini adalah bisa disebut dengan kata lain adalah pemuda. Yang mana masa pemuda, masa remaja itu adalah kuat-kuatnya Anda itu memiliki sebuah potensi yang luar biasa. Mungkin dari sisi kecerdasan itu adalah kuat-kuatnya Anda berpikir. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan orang tua kalian, misalnya kalau megang HP saja itu
kalian lebih pintar dibanding orang tua kalian, bahkan dibanding kami ini yang di di sekolah dengan ustadz-ustadz kalian tuh kalian mungkin lebih pintar dibanding dengan ustadz-ustadz dalam hal mungkin mengoperasionalkan gadget ini ya. Itu menunjukkan kalian tuh memang otaknya kuat-kuatnya ya, cerdas-cerdasnya. Atau mungkin dari sisi menghafal Al-Quran ya, kalau mau bertanding antara ustadz dengan anak-anak, itu saya yakin anak lebih pintar, lebih cepat menghafal, baik menghafal Al-Quran maupun menghafal yang lainnya, termasuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau menghafal hadis yang panjang itu mau cepat-cepatan, itu kalian saya yakin akan lebih cepat menghafal dibanding dengan guru-guru kalian, karena memang kalian itu memasuki masa yang kuat-kuatnya untuk berpikir ya. Otaknya kalian tuh di saat cerdas-cerdasnya di usia-usia remaja, usia pemuda, usia di bawah 20 tahun ya. Belum kekuatan fisik kalian juga kuat-kuatnya ya, masa pertumbuhan yang mungkin masih bisa bertumbuh terus itu kan. Bayangkan kalian di masa SD kemarin mungkin tingginya masih 140, bahkan ada yang baru 130. Itu nanti akan berkembang cepat di masa pertumbuhan di SMP ini. Maka anak-anak sekalian, di potensi yang luar biasa ini, di kekuatan yang serba maksimal, gunakan kesempatan yang baik di usia kalian ini dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk membela kebenaran, yaitu dalam hal ini adalah Islam. Dan perlu diingat anak-anak sekalian, mohon maaf sekalian, sekalipun saya menyebut kalian itu anak-anak, tapi sebenarnya kalian, kalau saya sampaikan tadi, bukan anak-anak lagi. Kalian sudah memasuki masa di mana kalian itu ada namanya istilah taklif. Taklif itu adalah masa kalian itu sudah menerima beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kemarin di usia SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin ada yang sholatnya itu tidak lengkap 5 waktu, atau bahkan yang laki-laki subuh tidak di masjid, itu insya Allah tidak berdosa. Tetapi ketika sudah masuk usia SMP, itu kalian sudah terkena beban, itu sudah berdosa ketika melanggar aturan Allah SWT. Maka anak SMP yang laki-laki mestinya ketika sholat sudah tidak ada ceritanya lagi sholatnya di rumah, sholatnya ya berjamaah di masjid. Tidak hanya sholat subuh, mestinya sholat 5 waktu juga di masjid. Nah ini kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalian sudah masa namanya taklif. Taklif itu adalah kalian sudah terkena beban dari Allah SWT. Kalau dulu meninggalkan sholat sudah mungkin tidak berdosa, tapi sekarang kalian sudah kena beban, yaitu menjalankan atau terkena kewajiban dari Allah SWT yang harus dilakukan. Ketika kewajiban itu harus dilakukan, ketika larangan harus ditinggalkan. Kalau dulu mungkin kalian melakukan kemaksiatan atau berkata bohong dan lain-lain di waktu masih kecil, di usia SD, itu kalian tidak berdosa. Tetapi hari ini kalian melanggar aturan dari Allah SWT, melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, atau berakhlak yang tidak baik kepada orang lain, itu sudah dicatat sebagai orang yang terkena beban alias sudah berdosa. Maka jangan diremehkan bahwa kalian itu, saya masih anak-anak, tidak. Kalian sudah terkena beban. Maka Rasulullah SAW itu dalam hadisnya beliau menyampaikan ada porsi khusus untuk pemuda ya, untuk remaja. Rasulullah menyampaikan bahwa di hari kiamat nanti akan ada pertanyaan khusus untuk pemuda. La tazunu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'ala an arba'in. Ya, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam, artinya manusia, itu nanti akan berdiri tegak di situ, tidak akan bergeser telapak kakinya pada hari kiamat sebelum ditanya arba'in, 4 hal. Nah, 4 hal itu apa? Yang pertama, an umrihi fima abnah, tentang umurnya itu dipakai untuk apa. Ya, diberi umur sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, itu dipakai untuk apa. Yang kedua, ini yang spesial, wa an syababihi fima ablah, dan di masa mudanya, di masa remajanya, sejak umur 10 tahun sampai 20 tahun, di masa remaja, masa pemuda, itu dihabiskan untuk apa? Ngapain aja di waktu muda? Ya, apa dipakai untuk ibadah atau bahkan sebaliknya.
untuk kemaksiatan yang mestinya itu tidak boleh dilakukan. Ada khusus di sini kan. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang hartanya diperoleh dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa. Yang terakhir pertanyaan adalah tentang ilmunya, itu dipergunakan untuk apa. Di antara itu ada satu khusus ya, pemuda. Ya, ketika masa muda ini dipakai untuk apa? Maka saya sampaikan tadi, kalian itu sudah masuk usia remaja. Kalian adalah masuk tidak seperti di SD kemarin. Kalian sudah masuk masa di mana kalian sudah memikul pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Kalian di sini adalah mestinya untuk kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membela yang benar. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, setidaknya ada 4 hal. 4 yang harus dimiliki oleh para pemuda, para remaja yang seusia kalian ini. Apa yang harus dimiliki, dan ini memang sebuah kewajiban harus dimiliki. Jika tidak memiliki 4 hal ini minimal ya, maka kalian itu diambang kecelakaan, diambang kesesatan. Ya. Yang pertama 4 hal ini, 4 hal yang harus dimiliki, 4 karakter yang harus dimiliki oleh pemuda, oleh remaja. Yang pertama adalah seorang pemuda, seorang remaja harus kuat akidahnya. Ini pertama. Tidak boleh ya, dan harus ya, tidak boleh tidak seorang pemuda, seorang remaja muslim dia harus mempunyai akidah yang kuat. Contoh akidah yang kuat di zaman dulu adalah Ashabul Kahfi. Dia rela, waktu itu dia dipaksa oleh seorang raja untuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Dia dalam mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, dia sampai rela meninggalkan kampungnya. Karena khawatir dia ditangkap oleh raja, oleh tentara-tentara kerajaan, kemudian dipaksa untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memilih untuk pergi. Dan yang jadi catatan penting anak-anakku sekalian, dia Ashabul Kahfi adalah seorang remaja, pemuda, bukan orang tua. Dan apa yang ia lakukan, dia tidak sekedar beriman untuk dirinya sendiri. Jadi dia baik bukan hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya kalian berangkat pengajian, TPA misalnya, kalau di kampungnya masih ada TPA, itu tidak hanya sendirian. Tetapi dia berangkat dengan mengajak teman-temannya. Dia memprovokasi teman-temannya untuk berbuat baik. Ya misalnya berangkat pengajian ya tidak sendiri, ngajak teman-temannya sak kampung itu yang bisa diajak. Walaupun mungkin ada teman-teman yang tidak mengenakan, membencinya, tapi dia berusaha untuk mengajaknya. Maka sampai pemuda tadi tidak sendiri, maka disebut dengan Ashabul Kahfi. Bahkan di riwayat ini ada sampai 6 atau 7 orang, itu dia kekeh untuk kuat membela Islam, membela akidah yang benar, sampai rela dia pergi dari kampung halamannya. Nanti bisa dibuka di surat Al-Kahfi ayat 13 bahwa para pemuda itu, Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ada Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj ya. Di sana ada kata-kata gulam ya, dalam tafsirnya itu kan gulam. Gulam itu bukan anak yang umur 20 tahun, bahkan gulam itu anak-anak. Ingat hadis ya, gulam samillah gitu kan. Wahai anak kecil. Ya, gulam berarti anak kecil, makalah dengan tangan kanan. Ya. Ucapkan bismillah ketika makan. Wakul biyaminika wakul mimma yalik, makan dari tangan kanan, makan yang paling dekat. Disebut Rasulullah gulam. Gulam berarti kan anak kecil. Maka Ashabul Ukhdud ini juga malah seusia kalian mungkin 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Masih sangat muda. Apa yang dia lakukan? Dia mempunyai akidah yang kuat, begitu kuat, dan mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dan apa yang ia lakukan, Masya Allah, dia dengan toh nyawa ya, dengan mengorbankan nyawanya sampai satu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun taruhannya siapa yang beriman pasti akan saya masukkan ke dalam lubang yang besar yang situ ada apinya. Mereka atas kelihayan remaja tadi yang dia bisa mendakwai orang-orang, mereka akhirnya pada yakin dan memilih untuk masuk ke nerakanya sang raja. Dia memilih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang mereka punya akidah yang kuat. Ibrahim juga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh seorang pemuda.
Ya, oh, Nabi Ibrahim bukanlah orang yang tua kan? Enggak, ketika beliau masih remaja, dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya itu disebutkan bahwa ketika orang-orang itu pergi ke tempat pesta, begitu pulang kaget lihat tempat ibadahnya, patung-patungnya sudah dipotong lehernya ya. Mereka sudah tidak, patung-patungnya sudah tidak ada yang punya kepala kecuali satu patung yang besar. Mereka kaget ya kan. Man fa'ala hadza bi ahliyatina, kata orang-orang situ kan. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Oh, Tuhan kita kok sampai kepalanya pada enggak ada, ini siapa yang motong Tuhan-Tuhan kita ini? Ini contoh ini ya. Apa yang dikatakan? Qalu sami'na fata. Ya, mereka mengatakan, oh sana ada seorang pemuda yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim yang suka menghina Tuhan-Tuhan kita. Mungkin dia yang melakukan. Ada kata-kata fata. Fata artinya pemuda. Jadi Nabi Ibrahim melakukan itu ketika masih muda. Bukan orang yang sudah tua. Ini hebatnya ini kan. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Beliau itu melakukan suatu hal yang membuat benci raja di waktu itu, yaitu beliau melakukan ketika orang-orang sedang pergi berpesta, kemudian ketika pulang kaget ternyata ruangan tempat pemujaan yaitu patung-patung itu sudah berserakan, patung-patungnya sudah hilang kepalanya ya kan. Dan waktu itu berapa usia Nabi Ibrahim? Disebutkan di Al-Qur'an beliau itu masih muda, masih remaja. Surat Al-Anbiya ayat 59-60, man fa'ala hadza bi ahliyatina, siapa yang melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kita ini, siapa yang melakukan pemotongan terhadap perusakan terhadap Tuhan-Tuhan kita, kata mereka kan. Qalu sami'na fata yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan di antara mereka ada yang mengatakan, kami itu mendengar ada seorang fatan, ya, fata itu pemuda. Ada seorang pemuda yang dia itu sering menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Ya, jadi belum usia tua beliau, masih usia muda, itu sudah berani menghancurkan sembahan-sembahan orang kafir. Ini contoh yang punya akidah kuat. Kalau akidahnya nggak kuat nggak mungkin. Maka anak-anak sekalian, jangan sepelekan nanti ketika ada pelajaran akidah yang disampaikan oleh ustadz ataupun ustadzah, termasuk pelajaran-pelajaran yang lain, ya, terutama pelajaran agama Islam ya, entah akidah akhlak, fikih, gitu kan, sirah, itu penting. Itu untuk didengarkan agar ilmu itu masuk ke dalam diri kita, dan sambil berdoa kepada Allah, ilmu nanti akan menancap di hati kita, sehingga ketika melihat itu tidak sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kalian itu juga tidak menyukai ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak disukai Allah kita juga malah menyukai ya, ini kan tidak baik seperti ini. Ini yang pertama ya, tentang kuatnya akidah seorang muslim ya, seorang pemuda harus memiliki akidah yang kuat. Yang kedua, seorang pemuda harus memiliki semangat dalam belajar agama. Untuk apa? Untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah SWT. Ingat, kemuliaan di sisi Allah itu tidak terlepas dari ilmu yang kita miliki. Ada yang samping dengan amali yang kita miliki, kedekatan pada Allah. Tapi semua itu membutuhkan ilmu. Ada seorang pemuda ya, yang di akhir zaman muncul Dajjal, dan pemuda tadi dengan kekuatan imannya dia menyampaikan, kamu ini Dajjal, ciri-cirinya sebagaimana yang disabdakan oleh nabiku Nabi Muhammad SAW. Kok bisa tahu pemuda ini bahwa dia Dajjal? Karena pemuda ini membaca hadis, karena belajar ilmu. Kalau tidak punya ilmu nggak mungkin seorang pemuda ini mengatakan kamu Dajjal. Malah orang baik sekarang dikatakan Dajjal karena tidak tahu ilmunya, karena Dajjal belum muncul. Maka anak-anak sekalian, pentingnya kalian nanti belajar itu sungguh-sungguh, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di SMP ITA Risalah itu ada perpustakaan, saya lihat bukunya bagus-bagus anak sekalian. Maka kalian itu mestinya ya, itu membudayakan, membiasakan untuk membaca buku. Karena pintu gerbang untuk kita menjadi seorang yang alim itu ya dimulai dari tahu dulu. Tahu itu artinya dengan ilmu. Dan seorang perempuan ya, anak SMP ini memasuki masa remaja, ini saya wajibkan ya, saya beri tugas wajib membaca buku
tentang fikih kewanitaan. Ya, harus tahu. Yang laki-laki juga wajib membaca buku fikih. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kalian masuk usia remaja ini pas mengalami hadas besar, itu kalian tidak membersihkan dengan cara yang islami, dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Yang perempuan mungkin selesai haidah, dan dia terus mandi, sholat. Ya, mandinya biasa aja. Ya, ini nggak boleh seperti itu. Dia harus berniat membersihkan hadas besar, harus ada niat dulu. Yang laki-laki juga, ya kan, mungkin sudah ada yang pernah mengalami mimpi basah, artinya dia sudah menunjukkan balik. Bukan berarti yang belum mimpi basah tidak balik, ya. Ini sudah balik semua. Hanya mungkin yang sudah mimpi basah, dia nggak tahu, dia ke kamar mandi, kemudian dia hanya cebok, kemudian ganti pakaian untuk sholat. Wah, ini bahaya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Gini anak sekalian, ini ada ilmunya ya. Jadi bagi siapapun yang berhadas besar yang mengeluarkan air mani, yang perempuan mungkin setelah haidah, itu dia harus membersihkan. Caranya adalah dengan mandi besar. Caranya pertama dia harus membersihkan niat dulu ya, niat, kemudian bersihkan kemaluannya. Setelah itu berwudu seperti wudu ketika mau sholat. Setelah berwudu selesai, guyurkan air mulai dari kepala, mulai dari rambut pastikan basah dulu. Terus guyurkan air sampai ke seluruh tubuh. Setelah itu silahkan pakai wangi-wangian, mungkin pakai sabun, yang rambutnya pakai sampo. Sudah selesai. Nah, ini namanya mandi wajib ya, mandi jinabah. Nah, ini tahu sepertinya harus dengan membaca. Ya, jadi nanti ustaz-ustazah mengajarkan hanya pokok-pokoknya saja. Maka kalian harus menambah ilmu sendiri dengan cara banyak membaca. Perpustakaan silakan manfaatkan ya. Ingat anak-anak sekalian, hadis Rasulullah yang sampai kepada kita, yang kalian mungkin sudah ada yang menghafal beberapa hadis atau bahkan banyak hadis, bahkan nanti di SMP seolah akan ada program namanya hadis arba'in ya, yang harus kalian hafal. Siapa yang bawa hadis ini? Para remaja anak sekalian. 67% yang membawa hadis ini, yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan mungkin ada, nanti kalau ada hadis kan an Abi Hurairah, berarti kan yang meriwayatkan Abu Hurairah itu kan, yang membawa dari Abu Hurairah langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An ibni Abbas dari Ibnu Abbas, an Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, yang Abdullah bin Abbas ini langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an ibni Umar dari Abdullah bin Umar, dari an Aisyah radhiyallahu anha yang perempuan, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Usia-usia remaja. Mereka masih anak-anak muda. Bahkan Aisyah itu umur berapa? 9 tahun. Ya, di bawah kalian. Abdullah bin Umar berapa umurnya kan? Abdullah bin Abbas itu kan. Masih muda, umur 13 tahun kan. Masih sangat muda. Abu Hurairah juga masih sangat muda. Maka jangan sepelekan bahwa para remaja ternyata di zaman Rasulullah itu orang-orang yang memang sungguh-sungguh dalam belajar agama. Sampai hari ini namanya masih terkenang karena dia membawa ilmu-ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bermalas-malasan ya, harus semangat punya ilmu. Kuat akidahnya, semangat belajar ilmu ya. Kurangi HP ya anak-anak sekalian. Yang nomor 3 adalah rajin beribadah. Dimiliki ya. Seorang pemuda akidahnya kuat, rajin menuntut ilmu. Jangan lupa, ibadah juga harus rajin. Kalian sudah masuk balik ya, itu sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Kalau bisa dan harus bisa, sholat 5 waktu tidak boleh ada yang tidak dikerjakan, harus dikerjakan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dan harus bisa, sholat 5 waktu dikerjakan tepat waktu, sesuai waktu. Yang laki-laki harus berjamaah di masjid. Jangan sampai anak risalah sudah kelas 7, sholat subuhnya jam 6, jam 7 ya. Itu bukan sholat subuh, itu namanya sholat duha ya. Berjamaah di masjid ya. Masih dibuka toh, walaupun pandemi ya. Kalau masih ditutup, cari masjid yang lain. Ya, kayak kita cari makan itu kan, warung sana tutup, kita cari warung yang lain. Jangan cari, warungnya udah tutup, aku mendingan gak usah makan. Jangan. Saya gak sholat berjamaah, masjidnya ditutup. Cari masjid lain masih banyak. Ini menunjukkan semangat beribadah ya. Ingat,
masa remaja tidak bisa diulang. Maka Rasulullah menyampaikan ada 7 golongan yang nanti dapat naungan dari Allah SWT, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di hari kiamat nanti, di padang mahsyar. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang remaja, seorang pemuda yang ia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ini masa remaja, dan pemuda ini adalah kalian yang dimaksud. Adalah usia-usia seusia kalian. Bukan umur yang 30 tahun, 40 tahun, bukan. Masa-masa seperti kalian. Maka jangan sia-siakan karena tidak akan terulang lagi. Ya, enggak mungkin nanti umurku kembali ke 10 tahun. Oh, enggak mungkin ya. Pasti umurnya setelah 10 tahun 11 tahun, setelah 11 tahun 12 tahun, setelah 13 14 terus itu kan. Enggak akan terulang umur-umur kemarin. Itu kan. Sekalipun kalian ada yang tidak naik kelas, itu kelasnya yang diulang tapi umurnya tidak bisa diulang. Maka jangan sia-siakan. Ya. Ada kalau seorang peramal itu ada seorang namanya Maryam ya. Siti Maryam kalau di beberapa buku itu kan. Maryam ini waktu hidupnya dari kecil sampai remaja, dia hidupnya di masjid ya. Selalu beribadah kepada Allah. Sampai-sampai Maryam ini ketika ditawari engkau nanti akan melahirkan seorang anak. Bagaimana kami bisa melahirkan seorang anak? Wong tidak pernah walam yamsasni bashar. Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuh saya. Wow, luar biasa. Jangankan disentuh ya. Apalagi apalagi pacaran, disentuh aja enggak. Mungkin kalau zaman sekarang di HP-nya itu tidak ada nomor lawan jenis. Siapa yang HP-nya ada nama lawan ada kontak lawan jenis ya. Yang perempuan nanti kalau HP-nya ada teman laki-laki yang bukan mahramnya silakan di-delete, itu dihapus. Contoh Maryam ini kan. Jangankan ini pacaran, disentuh aja belum pernah oleh laki-laki lain kecuali oleh mahramnya, oleh pamannya, Nabi Zakaria. Ya, laki-laki yang belum ada yang menyentuh. Maka sampai mengatakan bagaimana nanti kami punya anak. Anaknya nanti kan bernama Nabi Isa alaihissalam ya. Ya, bagaimana nanti punya anak? Belum pernah ada yang menyentuh saya, belum ada laki-laki yang pernah menyentuh saya. Maka jangankan ini pacaran, sentuh aja belum pernah. Mungkin HP-nya tidak pernah ada kontak laki-laki ya. Ingat ada juga 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu 5 itu adalah pemuda. 5 adalah pemuda. Ya, maka jangan sia-siakan seorang pemuda. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, karakter seorang muslim, seorang pemuda muslim, remaja muslim adalah mestinya mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik. Saya ulangi ya. Pertama harus akidah yang kuat, yang kedua harus punya semangat belajar ilmu, yang ketiga semangat ibadah, yang keempat adalah mempunyai akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini adalah puncaknya kebaikan. Dan orang yang rajin sholat, rajin puasa, akidahnya bagus, mestinya akhlaknya juga bagus. Maka ketika ada orang yang hafalannya banyak tetapi sama orang tua marah-marah, berarti dipertanyakan hafalannya ini untuk siapa? Ya, jangan-jangan biar dipuji sama teman-temannya, sama ustadznya, sama guru-gurunya, sama masyarakatnya. Kan? Al-birru husnul khuluqi. Kan? Kebaikan itu ya akhlak yang baik. Ya, kebaikan akhlak. Karena puncaknya dari semua akidah yang baik, kemudian ibadah yang baik, kemudian ilmu yang baik, itu puncaknya ya, wujudnya, buahnya itu adalah akhlak yang baik. Seorang yang sholatnya rajin, mestinya akhlaknya baik. Karena buah dari sholat yang rajin tadi adalah akhlak yang baik. Akhlak ada 2 ya, satu tentang akhlak diri sendiri atau adab yaumiyah ya, dari makan, tidur, minum, ke kamar mandi, ini adab-adab yang baik, adab terhadap diri sendiri ya. Ini harus disesuaikan dengan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya anak-anak salah sebagai anak muslim jangan sampai makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau lihat ada teman yang makan dengan tangan kiri, segera diingatkan, makan dengan tangan kanan.
Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu biha. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Ya, ke kamar mandi harus berdoa, berangkat bismillahirrahmanirrahim Allah. Karena yang penting nih masa-masa pandemi kita. Jadi kalau bepergian itu jangan lupa untuk berdoa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Ini bagian dari adab terhadap diri sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua adab ini sebenarnya kembali kepada diri kalian masing-masing. Ini yang terakhir anak-anak sekalian. Jadi saya ulangi, karakter seorang muslim atau seorang remaja yang harus dimiliki ada 4. Kuat akidahnya, kemudian semangat mencari ilmu, kemudian semangat ibadah, dan yang terakhir adalah mempunyai adab yang baik, ya, baik untuk diri sendiri maupun baik untuk orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat belajar di lembaga ini SMP THA Risalah Sukoharjo. Semoga membawa keberkahan kepada kalian dan keluarga kalian, dan salam sukses. Semoga anak-anak sekalian kelak menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang berguna, dimudahkan oleh Allah dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.